Halo adik-adik, hari ini kita akan bahas lagi soal-soal UTBK Kimia. Kita coba lihat aja langsung soalnya seperti apa. Nah, hidrolisis suatu senyawa organik menghasilkan alkanol dan asam karboksilat. Alkanol yang dihasilkan bereaksi dengan H2SO4 panas membentuk propena. Sedangkan asam karboksilatnya bereaksi dengan NaOH menghasilkan natrium etanoat. Struktur senyawa organik tersebut adalah, nah untuk mengetahuinya berarti coba kita review dikit ya tentang materi ini. Kalau ada senyawa organik di hidrolisis berubah gitu ya, menghasilkan alkanol dan asam karboksilat, itu sudah dipastikan si senyawa organiknya adalah ester ya. Jadi pasti ester. Alkanol itu sama dengan alkohol ya. Jadi kalau ada alkohol sama asam karboksilat gitu hasil hidrolisisnya udah pasti ester. Nah, ester itu punya rumus fungsinya kan RCOOR ya. Terus kalau alkanol, alkohol itu ROH. Asam karboksilat itu RCOOH. Nah, di sini kakak bedain ya R aksennya. Jadi R aksen di sini dia jadi alkanol gitu, jadi alkohol. RCOO-nya dia jadi asam karboksilat gitu. Jadi ester ini gabungan dari alkanol, alkohol dan asam karboksilatnya. Ya. Jadi tadi itu R, ini RCOO. Tadi kita punya alkanol ditambah asam karboksilat itu kan ROH, R aksen OH plus RCOOH. Di sini R aksen ya cuman untuk biar kelihatan gitu bedanya. Yang mana dari alkohol, dari alkanol, dari yang mana dari asam karboksilat. Jadi R aksen RCOO gitu ya. Nah, si R aksen tadi alkanol kan dia itu ternyata bereaksi sama siapa? H2SO4 membentuk propena, di mana propena itu kan C-nya 3 ya. Di sini kita yang penting tahu dulu nih jumlah C-nya berapa gitu. Propena dari propana gitu kan. C-nya sama dengan 3. Berarti R aksen ini punya jumlah C sama dengan 3. Sedangkan kalau RCOO-nya itu berarti karboksilatnya. Karboksilatnya ini dia bereaksi dengan siapa? NaOH menghasilkan natrium etanoat dari kata dasar etan gitu ya, etana. Berarti C-nya sama dengan 2, artinya R itu kan C juga ya, ada C-nya juga. RC itu jumlahnya harus sama dengan 2 ya. RCOO punya jumlah C sama dengan 2. Nah, salah satunya udah ada di si COO, berarti R-nya ini pasti cuma 1 gitu. Nah, tadi gimana lagi nih, berarti udah dapet kan R aksennya 3, RCOO-nya jumlah C-nya 2. Berarti kalau kita bentuk ke dalam bentuk ester tadi ya, RCOO R aksen, berarti RCOO-nya tadi totalnya 2, R aksennya yang di sebelah kanan O ini ada 3C. Tinggal kita tulis berarti kayak gini kan. CH3COO. Ini kan 2 C-nya. Lalu R aksennya ada 3, 1 2 3. Untuk ngelengkapin H-nya tinggal disesuaikan ya. Kalau C itu kan dia punya 4 tangan, berarti gimana caranya biar dia ada 4 ikatan gitu dengan penambahan H. Nah, sekarang tinggal kita cek deh. Berarti jawaban yang tepat yang mana nih? CH3COO. Jadi yang di sebelah kiri OO itu ada 2C, sebelah kanan OO-nya ini ada 3. Yang mana yang ini ya? CH3, COO, CH2, CH2, CH3 gitu. Jadi jawabannya adalah yang E gitu ya adik-adik. Jadi untuk soal ini kita harus tahu dulu gitu ya si karboksilat dan alkanolnya ini dia dari mana asalnya gitu, jumlah C-nya berapa, baru kita bisa menentukan struktur esternya seperti apa. Oke? Paham ya? Untuk soal seperti ini kita cukupkan dulu untuk video hari ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Halo adik-adik, hari ini kita akan bahas lagi soal-soal UTBK Kimia. Kita cek aja langsung soalnya.
senyawa yang merupakan isomer dari sikloheksil alkohol adalah, nah di sini ada 5 ya, ada 5 senyawa. Kita tentukan mana isomer dari si sikloheksil alkohol. Nah, isomer itu apa sih? Isomer itu senyawa yang memiliki rumus kimianya sama, namun susunan atomnya berbeda. Jadi, kalau rumus kimianya sama, berarti jumlah atom-atomnya sama gitu ya. Misalnya ada senyawa 1 dan senyawa 2 gitu. Misalnya dia punya jumlah C sama, jumlah O-nya juga sama, jumlah H-nya juga sama, tapi susunan atomnya berbeda gitu. Nah, itu yang disebut isomer. Berarti kita cek dulu sikloheksil alkohol. Siklo itu berarti dia ngebentuk siklik. Heksil itu kan C-nya 6, berarti dia ngebentuk segi 6. Lalu ada alkohol. Alkohol itu berarti dia punya OH, gugus OH di sini. Kalau kita cek jumlahnya, C-nya kan 6, O-nya 1 ya, H-nya totalnya 12 gitu. Nah, sekarang kalau mau cari isomer dari sikloheksil alkohol, berarti carilah yang jumlah C-nya juga 6, O-nya 1, H-nya juga 12 gitu. Tapi untuk memudahkan di soal UTBK ini ya, untuk mencoba jawab nanti di ujian, kita nggak usah langsung cek semua jumlah unsur gitu dari jawaban dari option. Tapi kita yang pertama kali kita cek adalah si C-nya aja dulu. Setelah C, kalau C-nya udah sama, baru kita cek oksigennya. Kalau oksigennya udah sama juga, kita cek hidrogennya berapa. Ya, kita cek di option. Nah, siklobutil propil keton. Butil itu C4, propil itu kan C-nya 3, keton itu CO, berarti C-nya 1. Kalau kita total, C-nya 4 tambah 3 tambah 1, 8. C-nya aja udah beda nih. Tadi sikloheksil itu C-nya 6. Berarti yang A udah bukan jawabannya gitu, nggak usah kita cek lagi oksigennya berapa, H-nya berapa, karena dari C-nya aja udah beda. Kita lewat. Lalu yang B, isobutil asetat. Butil itu kan C-nya 4 ya, asetat itu kan C-nya 2. Ingat aja sama asam asetat. Asam asetat itu kan CH3COOH. Nah, dia juga dasarnya sama gitu, C-nya 2. 4 tambah 2, 6. Oh, sama nih, C-nya 6. Kalau C-nya 6, kita harus cek O-nya sama nggak ya gitu. Asetat, di sini kan isobutil asetat, berarti kan dia ester ya. Nah, ester itu kan RCOOR. Ada COO, artinya dia punya 2 O. Sedangkan sikloheksil alkohol tadi O-nya cuma 1. Berarti yang B ini bukan juga jawabannya karena jumlah oksigennya berbeda. Kita lanjut ke C. Heksil 6, metil C-nya 1, keton itu C-nya 1. Totalnya 8. Berarti udah gak mungkin ya ini ya. C-nya aja udah beda. Lanjut ke D. C-nya 1, metil pentanal itu C-nya 5. C-nya 6 juga nih. Kita cek oksigennya. Pentanal itu dia termasuk ke aldehid. Aldehid itu kan RCHO. Nah, aldehid punya 1 oksigen, berarti jumlah O-nya 1. Berarti ini mungkin ya jawabannya. Kita cek dulu deh yang E. Yang E butana, C-nya berarti sama dengan 4. Nah, C-nya 4. Sedangkan si sikloheksil alkohol C-nya 6. Berarti yang E ini udah nggak mungkin jawabannya. Nah, berarti kita udah bisa dapat ya jawabannya adalah yang D, yang 2 metil pentanal, karena jumlah C-nya udah sama, jumlah O-nya sama. Jumlah H-nya nggak apa-apa, nggak usah kita cek karena nggak ada option lain dengan jumlah C-nya 6 dan O-nya 1 gitu. Tapi kalau misalnya di antara kelima option nih, jumlah C-nya ada nih yang 6, ada 2 option yang jumlah C-nya 6, jumlah O-nya juga 1, berarti kita harus cek deh H-nya mana nih yang sesuai dengan si soal ya. Jadi jawabannya adalah yang D, 2 metil pentanal. Paham ya adik-adik soal terkait isomer? Kalau gitu kita cukupkan video hari ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!